Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Selasa 24 Januari 2023. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, kita akan merenungkan satu tema, sukacita mengerjakan keselamatan. Firman Tuhan terambil di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Dan ayat perenungan akan saya bacakan di dalam ayat 12 dan 18. Demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Ayat 18, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, Rasul Paulus, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia memperoleh anugerah keselamatan. Dan anugerah itu bagi Rasul Paulus pemberian Allah, tetapi sekaligus itu adalah tanggung jawab di mana keselamatan itu harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan setiap hari. Karena keselamatan itu seperti mata uang yang memiliki dua sisi, yaitu anugerah, pemberian Tuhan, tetapi dari pemberian itu ada satu tanggung jawab. Dan Rasul Paulus ketika menjalankan keselamatan yang telah dia terima dari Tuhan Yesus, dia mengalami berbagai-bagai pergumulan. Dia mengalami berbagai macam aniaya. Dia disesah, dia dipukuli, bahkan dia dipenjara, dan sebagainya. Tetapi Rasul Paulus itu tetap merasakan sukacita. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita renungkan, keluarga damai. Bahwa di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, kita yang sudah diselamatkan, biarlah keselamatan itu kita kerjakan. Artinya kita ini bisa memancarkan hidup kita sebagai tanda bahwa kita ini betul-betul sudah diselamatkan. Di mana hidup kita di tengah segala keadaan, kita masih bisa bersuka cita. Dan itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Di mana Rasul Paulus saat menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, dia sedang dipenjara. Dia sedang dipenjara karena Kristus. Dia sedang dipenjara karena dia sedang menjalankan tanggung jawabnya, yaitu mewujud nyatakan keselamatan, memberitakan keselamatan kepada banyak orang. Keluarga damai, sekalipun Paulus mengalami berbagai aniaya, bahkan dia sedang dipenjara, Paulus bisa menuliskan di dalam ayat yang ke-18 tadi, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Keluarga damai, ini merupakan satu cerminan bahwa hidup Paulus tidak ditentukan oleh keadaan. Hidup Paulus tidak ditentukan oleh manusia. Hidup Paulus tidak ditentukan oleh dunia. Tetapi hidup Paulus yang sudah diselamatkan oleh Kristus itu, hidupnya ditentukan oleh Tuhan yang melampaui segala keadaan. Sehingga keadaan apapun, Rasul Paulus masih bisa bersuka cita. Dan inilah tanda bahwa seseorang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, hidupnya tidak bergantung dari situasi, keadaan, kondisi apapun yang sedang dialami. Tetapi hidupnya itu ditentukan oleh iman percayanya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya. Maka itu Paulus di tengah segala kesulitan hidup, dia masih bisa bersukacita. Bahkan sukacitanya itu dia ingin dialami, dia ingin juga dirasakan oleh jemaat di Filipi. Dan jemaat di Filipi pada saat itu pun juga sedang mengalami berbagai macam persoalan, bahkan
Mereka juga mengalami aniaya karena iman kepada Kristus. Tetapi Paulus mengajak bahwa justru melalui kondisi-kondisi yang sulit, keselamatan itu biarlah terpancar melalui sikap yang bersukacita. Keluarga damai, kita sedang mengalami kondisi apa? Biarlah kita masing-masing merenungkan firman Tuhan ini. Apapun yang sedang kita alami pada saat ini, entah itu sakit, entah itu kesulitan ekonomi, entah itu sedang mengalami beban berat pergumulan, masalah keluarga, dan seterusnya. Biarlah kita tidak kehilangan keselamatan. Mengapa? Karena keselamatan sudah kita terima di dalam Kristus. Keselamatan itu sudah dimeteraikan. Dan biarlah ketika kita sadar hidup kita ada di dalam keselamatan Kristus, maka biarlah kita hidup di dalam sukacita. Sehingga tema yang kita renungkan, sukacita mengerjakan keselamatan, itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah kami untuk kami boleh percaya dengan sepenuh hati bahwa kami telah diselamatkan di dalam Kristus. Dan biarlah keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami, boleh kami kerjakan di dalam hidup ini, di mana seluruh aspek hidup kami bertanggung jawab atas keselamatan yang sudah kami terima. Sehingga hidup kami boleh bersukacita sekalipun kami sedang mengalami berbagai macam pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Tuhan Yesus menolong dan menopang kita senantiasa, sehingga kita bersukacita di dalam mengerjakan keselamatan. Amin.